Saudara, pagi hari ini saya berdoa. Dikatakan di dalam Yeskiel 39 ayat yang ke-20. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan. Sampai di situ saja. Saudara, tetapi makanannya ini seringkali beda dengan selera kita. Saudara, Tuhan berkata, aku akan membuat kamu kenyang dengan makanan. Saudara, dan kata kenyang adalah 3 hal, dan ini yang Tuhan mau berikan buat saudara. Saudara, yang pertama, saudara akan diisi sampai puas. Saudara, kau akan diisi dengan kebenaran. Engkau akan diisi dengan keajaiban. Engkau akan disuntikkan gen yang ilahi. Engkau akan diisi, saudara, dengan cinta akan Tuhan. Kau akan diisi dengan takut akan Tuhan. Bahkan dengan pengabdian. Engkau akan diisi, saudara. Tapi seringkali kita ini gak suka diisi. Saudara, kita lebih mau diisi dengan kekayaan, betul? Kadang-kadang kita suka kita diisi, saudara, dengan pride kita dikenyangkan. Kalau kita dipuji-puji bilang, aduh Bu In cantik. Nah itu saudara, itu diisi enak itu. Tapi coba saudara, diisinya saudara dengan berkata, ayo ngepel. Dan setiap kali kamu ngepel, ya itu kamu akan diisi dengan kerajinan. Gak enak saudara. Tetapi hari ini bisakah kita berkata, isi Tuhan, seperti yang kau mau. Jangan isi yang kau mau. Tetapi sungguh-sungguh isi yang engkau mau. Yang engkau lihat itu baik buat hidupku. Saudara, yang kedua, saudara itu punya sampai berlebih. Sampai kita bisa bagi-bagi kepada semua orang. Dan itu tidak pernah habis. Saudara, dan seringkali yang kita pengen kita punya sangat banyak. Juga sesuatu yang enak, saudara. Padahal Tuhan berkata, punyakah engkau pengampunan, nak? Yang 1000 kali engkau disakiti. Kau akan terus membagikan. Dan tidak pernah habis. Punyakah engkau kesabaran? Guru-guru di sini untuk melatih anak-anak yang sangat tidak tahu aturan. Yang bahkan tidak tahu diri. Punyakah engkau kesabaran terus dan terus? Saudara, punyakah engkau ketekunan? Dan Tuhan mau kasih itu. Saudara, sekalipun saudara ya bosan. Mungkin kita harus berlutut berjam-jam dan tidak ada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan berjam-jam terasa 1 menit. Tapi pada waktu ketekunan itu dipunyai seseorang. Saudara, dan Tuhan mau itu sampai berluap. Meluap dan meluap, saudara. Seringkali Tuhan biarkan kau harus berdoa tanpa hadirat Tuhan. Berjam-jam. Dan itu, bolehkah Tuhan memberi yang berarti, yang precious. Buat Tuhan yang namanya harta itu sangat-sangat terakhir. Tapi ketekunan, tahan uji, pengertian. Saudara, bahkan pada waktu engkau disakiti, yang keluar cinta dan cinta dan cinta. Itulah yang precious di hadapan Tuhan. Saudara, dan Tuhan berkata yang terakhir, aku hari ini ingin membuat engkau puas dengan kerinduanmu yang terdalam. Persoalannya seberapa kita bisa jujur terhadap kerinduan yang terdalam. Saudara, hari itu pada waktu saat seperti ini, saudara. Saya masih ingat, saudara. Saya harap ini menakut-nakuti sedikit. Saudara, pada saat itu, saat seperti ini, saudara dalam hadirat Tuhan dan banyak yang streaming.
Dan kemudian Pak Daniel berkata, siapa saja yang punya kerinduan terbesar, Tuhan sedang ingin memberikan. Ayo berdoa dan hari ini terima kerinduan terbesarmu. Saudara, dan di detik yang sama, nggak di tempat kebaktian, jangan takut, nggak di tempat kebaktian. Di tempat lain, saudara. Saat yang sama, orang itu meninggal dunia. Saudara lagi streaming. Saudara, dia langsung teriak gini, amin, aku terima yang paling kurindukan. Pulang, saudara. Karena ternyata yang paling dia rindukan, sedalam-dalamnya adalah apa, saudara? Pulang. Nah, ini masalah. Sedalam-dalamnya yang saudara rindukan apa? Seringkali bahkan kita membohongi diri kita. Saudara, saya seringkali berkata sama Tuhan, Tuhan, aku pengen lawatan. Dan ini jujur loh, bayangin ya saudara. Kalau saya lagi teriak gini, Tuhan lawatan. Tuhan ngomong gini, itu belum jadi kerinduanmu yang terdalam. Orang kerinduanmu yang terdalam tetap semua baik-baik. Loh saudara, kalau lawatan itu gak baik-baik loh saudara. Itu akan sangat sibuk, mungkin berantakan. Saudara, kadang-kadang untuk mendatangkan lawatan, Tuhan perlu membuat ketakutan, betul kan? Saudara, dan kalau ada sebuah ketakutan yang mengerikan, supaya terjadi lawatan, yang di sini nih, hati saya loh. Ngomongnya, jangan dong Tuhan, jangan. Lawatan tapi baik-baik, mana ada? Lawatan, tapi saya masih bisa tidur setidaknya 5 jam, saudara, setiap hari. Tuhan bilang, lu tuh memang kok. Itu masih belum menjadi dekor. Kerinduan terbesar dalam hidupku. Kerinduan saya terbesar, terdalam. Masih baik-baik saja. Asal semua baik. Asal mana yang baik, Patra baik, anak-anak baik, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah kerinduan saya terdalam. Saudara, dan saya mau jujur dengan saudara. Saya berteriak, Tuhan ampuni. Ampuni karena kerinduanku terdalam belum menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ampuni karena kerinduanku terdalam, Tuhan. Masih bukan lawatan. Sehingga seringkali itu masih banyak ceritaan kepalsuan. Bukan ceritaan kesejatian. Hari ini saya berharap naikkan sebuah ceritaan kesejatian. Walaupun itu harus berbunyi, Tuhan aku pengen lawatan. Walau aku tidak bisa Tuhan membayarnya. Dan aku belum sungguh-sungguh menginginkan. Tapi setidaknya itu adalah cerita kesejatian. Saudara, dan dia berkata, aku menyediakan makanan. Persoalannya makanannya adalah kuda. Yang pertama, saudara. Ayatnya dengan jelas berkata, makanan kita yang pertama apa, saudara? Tolong dilihatkan ayatnya. Kuda. Saudara, ini kuda bicara tentang pelayanan. Padahal kita bilang ini, Tuhan kalau aku pengen makan, makananku rumah. Supaya tiba-tiba dapat rumah. Apalagi kalau harganya 2M. Saudara, kita pengen mobil. Tapi Tuhan bilang, nah, hatiku ingin menyediakan kuda. Pelayanan. Maukah engkau? Saudara, dan kemudian Tuhan berkata, aku kasih penunggang. Artinya Tuhan kasih tim. Saudara ya, tim semua komplit. Buat saudara menyelesaikan apapun di depan. Jadi hari ini yang Tuhan pengen bagikan adalah setiap orang Tuhan berikan tanggung jawab, percepatan dan pelayanan untuk menyelesaikan semuanya.
Apakah saudara siap kalau tiba-tiba Tuhan berkata, saudara buat yang di depan, engkau buka rumah singgah sendirian? Apakah saudara siap kalau tiba-tiba Tuhan bilang, Kenis yang umurnya baru 17 tahun. Dan berkata, Kenis, aku kasih Papua dan kamu berangkat ke Papua. Itu kuda dan penunggangnya. Apakah akan siap kalau tiba-tiba Tuhan berkata, bagianmu adalah seluruh Freeport dan dirikan sesuatu di sana. Karena itu warisan engkau. Ataukah kita berkata, Tuhan di Freeport gak ada apa-apa. Tuhan sorry, mall aja gak ada. Sorry, bioskop aja gak ada Tuhan. Saudara kuda. Kuda dan saudara penunggangnya. Tuhan bilang gini, aku gak cuma kasih kuda nak, aku kasih pasukan. Tapi apakah engkau siap untuk memakannya? Tuhan berkata, aku gak kasih cuma itu, aku kasih pahlawan. Aku akan kasih orang yang siap menerobos, maju, berperang, menyelesaikan semuanya. Aku gak kasih itu lagi, aku kasih semua orang. Saudara, hari ini yang Tuhan mau berkata, satu dari saudara akan Tuhan berikan ribuan pasukan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan, bahkan lawatan terbesar. Lawatan terbesar belum tentu dengan cara yang kita mau. Mungkin dengan cara media akan menguasai seluruh dunia. Mungkin dengan cara saudara buka restoran di mana-mana dan setiap kali orang bisa makan gratis, tapi juga bisa makan saudara berlimpah, dan setiap yang masuk orang bertobat. Saudara, mungkin saudara Tuhan berkata, aku mau Sugiarto dan Iren Sugiarto untuk 500 sekolah ada di seluruh Indonesia, dan itulah lawatan. Apakah kita siap? Itu makanan yang Tuhan sediakan. Dan saudara, hari ini kita akan masuk ke ruang lebih dalam. Apa yang Tuhan mau buat saudara. Dan ini yang sering kali saya berharap kita pagi hari ini menyocokkan selera kita dengan selera Tuhan. Karena persoalannya, selera kita sering gak cocok sama selera Tuhan. Kalau saudara berpikir bahwa selera saya seperti ini, saudara salah besar, saudara. Saudara, dari tadi saya menahan rasa ngap dengan baju yang tebalnya seperti ini. Saya itu kagum dengan penari yang selalu harus memakai baju dengan sangat tebal, saudara. Tapi hari itu Tuhan ngomong dengan sangat jelas. Pada waktu engkau berdiri, aku mau engkau mengenakan pakaian kesembuhan. Aku mau engkau mengenakan talit, tanda tudung dan kasih setiaku. Dan aku mau engkau punya sayap, menunjukkan Mikael. Saudara, Tuhan detail. Tuhan berkata kali ini gak jubah. Tuhan berkata gaun. Dan saya bilang, kenapa gaun? Melambangkan mempelai yang akan aku angkat. Komplitlah sudah, saudara ya. Yang pertama pakai talit aja buat saya udah kepanasan. Saudara, gaun buat saya susah duduk dan berdiri. Saudara, yang ketiga sayap. Aduh saudara ya, ribet saya pikir. Tapi sekali lagi. Dan saudara, bahkan Tuhan itu sampai ngomong sama saya. Sayapnya enggak yang nempel dan kemudian turun kalau kamu turun ya. Sayapnya harus tetap berdiri. Sayap saya tetap berdiri ya. Ini kurang tinggi lagi mungkin. Nanti Tuhan masih mau lagi sayapnya tinggi banget, saudara. Karena Tuhan berkata sayapnya akan tetap berjaga. Sayapmu tidak pernah boleh turun sampai kedatanganku. Setiap sayap kita harus terus terjaga mengepak. Semakin besar, semakin lebar, menudungi dan membawa kita terbang tinggi. Saudara, dan saya teruskan tentang selera ya. Itu baru selera baju, saudara.
Belum selera yang lain. Nah ini selera lagi saudara. Di dalam Yesaya 16 ayat 9, karena ini syarat kalau saudara mau masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Tadi kita baru masuk di halaman. Jadi tugas Leo masih banyak. Karena habis ini kita harus membawa ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara, untuk itu saudara harus dibasuh. Yesaya 16 ayat 9 berkata, aku membasuh engkau dengan air dan membersihkan darah lama, saudara, atau DNA lama daripadamu. Saudara, dan pada waktu kata membasuh dengan air, nah ini yang lagi, seleranya beda lagi. Saudara, itu adalah air pembasuhan kaki. Jadi kita tidak dibasuh dengan air yang bersih. Kita dibasuh dengan air pembasuhan kaki. Saudara bisa bayangkan. Dan ternyata pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang begini, nah itulah caraku membasuhmu. Pada waktu aku merendahkanmu. Pada waktu aku menaruh engkau sebagai budak. Pada waktu aku menginjak engkau. Aku sedang membersihkan kesombonganmu. Pada waktu aku membuat engkau ada di bawah seseorang yang bahkan orang itu tidak menyintaimu. Itulah caraku membasuh dari kekeras kepalaanmu. Itulah caraku membasuh dari semua ego, dari semua yang namanya will, kemauan pribadi. Dan apakah hari ini kita berkata sekali lagi, basuh aku Tuhan, injak kepalaku yang masih suka nongol, injak Tuhan semua ego dan kemalasanku, basuh aku dengan air pembasuhan itu yang sangat kotor. Tapi yang kedua itu adalah sperma. Biarkan dia membasuh dengan firman. Saudara, kata sperma atau benih itu juga identik dengan firman. Tapi bukan sekedar firman yang enak berkata, jangan takut. Tapi itu firman yang membuahkan sesuatu. Pada waktu itu dimasukkan. Pada waktu saudara berani mengandungnya. Dan saudara berani dengan teriakan darah dan air melahirkan. Seberapa engkau berani mengandung janji-janjinya. Dan dengan setia mengandung dan dengan teriakan darah pengorbanan. Darah cinta melahirkan itu. Tidak pernah ada satupun pelayanan yang jadi dalam sekejap. Tetap harus ada masa mengandung. Ada masa melahirkan. Saudara tidak bisa berkata saya pengen kaya dan sekejap. Harus ada masa mengandung, kerja, dan masa melahirkan. Saya berdoa saudara menangkapnya. Saudara, dan yang kedua dia harus mengurapi kita. Saudara, pada waktu dia mengurapi saudara, itu artinya menggosok sampai engkau bersinar. Dan sekali lagi kita pengen pengurapan adalah kita berdiri dan kemudian minyak yang harum itu mengalir. Saudara tahu diurapi, detik next step adalah Goliat. Saudara Yusuf diurapi, saudara next step adalah sumur. Dan itulah cara. Itulah cara Tuhan menggosok kita sampai mengkilau. Yakub diurapi. Next step, datanglah Esau mau membunuhnya. Dan dia harus lari.
menyeberang hanya dengan tongkat. Saya berdoa saudara mengerti. Apakah selera Tuhan sama dengan kita? Dan dia mengurapi kita dengan 3 hal, kata minyak. Yang pertama itu lemak, saudara. Atau semua kelimpahan. Saudara, dia akan mengurapi kita dengan kelimpahan soal uang, soal pengertian, soal firman. Tapi sekali lagi itu tidak untuk dirimu sendiri. Untuk engkau bagikan, dan engkau bagikan. Saudara, tapi yang kedua, dia meminyaki kita dengan minyak zaitun. Saudara, artinya dia berkata, aku memberikan kesembuhan demi kesembuhan. Saudara, minyak zaitun adalah lambang kesembuhan. Saudara, dan bawa kesembuhan keluar. Kesembuhan antara orang tua dan anak. Kesembuhan di tubuh, di jiwa, di roh. Bawa itu ke seluruh dunia. Karena kesembuhan itu harus terjadi dan mengalir lewat hidupmu. Saudara, tapi yang ketiga, dia akan meminyaki dengan bau harum. Seperti Esther. Saudara, sehingga kemanapun kau melangkah, harum pengenalan akan Kristus. Harum keajaiban. Harum supranatural. Akan tercium melewati, melalui, bahkan saudara tersebar lewat hidupmu. Saudara, tetapi Esther tidak cuma disemprot, saudara. Direndam. Direndam. Dan seberapa banyak kita mau direndam di dalam hadirat Tuhan. Saudara, dan yang terakhir, hari ini dia mau mengenakan kita pakaian berwarna-warna. Saudara, ayatnya berkata, aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu. Saudara, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab itu Yusuf anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah. The coat of many color. Saudara, dan inilah jubah warna-warni bagi dia. Saudara, ini jubah, saudara, sebenarnya tidak hanya sekadar jubah. Saudara, ini bukan jubah karena gini ya, gue sayang sama lu, gue kasih. Enggak, saudara. Saudara, kenapa jubah ini menjadi persoalan buat semua kakak-kakaknya? Kenapa jubah ini menjadi sebuah kebencian buat semua saudaranya? Saudara, ini jubah ini sangat mahal. Karena di zaman itu, saudara, setiap warna itu harus dibayar dengan sangat mahal. Dan setiap warna ada artinya, saya nggak bisa terangkan satu-satu karena waktu. Saudara, salah satunya kalau saudara tahu pakai tola. Saudara ya, saudara, dan itu adalah saudara kerang yang harus ditumbuk saudara untuk menghasilkan warna ungu saudara. Saudara, dan ini jubah artinya begini. Seorang anak itu harus belajar. Dan pada waktu saudara papahnya makin kaya, maka pelajarannya makin banyak saudara. Karena dia harus belajar saudara di perkebunan. Bagaimana dari menabur, bagaimana dari membajak, sampai itu menuai dan sampai itu menjual. Saudara, kalau dia lulus dengan sangat baik, sampai dia menguasai dari A sampai Z, barulah dia berhak memiliki satu warna. Misalnya perkebunan, warnanya hijau. Saudara, kemudian karena ayahnya sangat kaya, dia harus belajar. Saudara, setelah dia lulus perkebunan, dia bilang, saudara, ya pindah. Sekarang waktunya belajar, namanya beternak. Sampai dia harus mengeluarkan saudara anak dari sapi, saudara dari dalam kandungan, dan ibu dan anaknya harus sama-sama hidup. Sampai dia bisa melihat berlimpah-limpah. Sampai dia harus tahu bagaimana kapan memotong saudara bulu-bulu domba dan menjadikan wool. Dan setelah lulus, dia bilang good job.
Saudara, semua anak buahnya bisa diem begini. Dan Yusuf yang bekerja. Dan anak buahnya bilang, keren. Dia nyelesain semuanya lebih bagus dari kita. Dia ngatur lebih keren dari kita. Maka dapatlah dia jubah putih. Saudara, dan kemudian dia berkata, baik, sekarang kamu pindah ke gudang. Dan kemudian beresin tuh gudang. Sampai kalau papa datang. Dan papa nyebut gini, saya minta bunga matahari. Bijinya bunga matahari buat teh. Saya tahu tempatnya. Dalam waktu hitungan menit. Sudah langsung, jangan gini. Mana ya? Hilang ini. Gak tahu di mana. Papanya berkata, saya butuh tangga. Beres. Tangga ukuran berapa, Pak? Dari ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar. Semua tersedia. Maka luluslah dia di bagian perbekalan. Dia mendapat warna coklat. Dan pada waktu dia dan semua ilmu, semua bidang, dia dianggap bisa menjadi pewaris. Barulah dia mendapat the coat of many color. Dia tidak lagi disebut anak-anak. Dialah pewaris perjanjian. Dialah pewaris kekayaan. Dialah yang berhak menerima kuasa dan otoritas. Karena dia bertanggung jawab dan dianggap sangat mampu menjadikan besar 2 kali, 5 kali, 7 kali lipat. Saudara, karena itu saudara-saudaranya benci. Karena berkata ini baju berarti Yusuf berkuasa atas mereka. Berarti Yusuf adalah anak yang akan mewarisi semuanya. Berarti semua saudaranya akan bekerja, digaji, ditempatkan oleh Yusuf, dikontrol. Karena itulah papahnya berkata, pergi lihat saudaramu. Karena cuma dia yang lolos. Hari ini banyak dari kita tidak pernah mau. Pada waktu Tuhan bilang kerjakan ini. Kerjakan ini. Kerjakan ini. Kita berkata too much. Kita berkata lagi-lagi saya. Kita berkata itu bukan urusan saya. Kita berkata aduh itu saya gak mau tahu. Saya berkata saudaraku. Kita harus bisa. Karena dia mau bagikan jubah berwarna-warni. Itu yang membuat hari ini Tuhan percayakan provinsi. Percayakan Indonesia. Pilar mempelai. Dia tidak percayakan cuma satu bidang. Raja-raja dia berkata all is yours. Dia percayakan jasmani, rohani dan jiwani. Karena itu jangan kaget kalau Leo gak cuma dikasih saudara soal musik. Tapi Tuhan bilang gembalakan. Bahkan semua punya PAUD, punya restoran, punya saudara tim dekor. Apa urusannya? Saudara seorang Leo dengan batik profetik. Tuhan bilang banyak urusannya. Karena dia juga harus menjubai banyak orang. Dan saya berdoa, all dari kita, siapkan dirimu untuk terima jubah warna-warni. Mari kita masuk lebih dalam.